Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita awali kuliah kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Amin, semoga diberikan ilmu yang manfaat. Kita lanjutkan materi kita untuk pertemuan yang ketiga, bab yang ketiga tentang manajemen perancangan sistem informasi. Dan kita lebih menekankan nanti tentang salah satu metode yang sering digunakan dalam pengembangan sistematik, yaitu disebut dengan System Development Life Cycle atau disingkat SDLC. Pengembangan sistem informasi tentu saja tidak lepas dari kita ingin mengembangkan perusahaan atau industri agar dia lebih mendapatkan operasional kegiatan yang terotomasi, sehingga semua kegiatan yang ada dalam perusahaan itu menjadi semakin cepat dengan adanya dukungan teknologi informasi yang dikemas dalam sistem informasi. Nah, perlu kita garis bawahi perbedaan antara teknologi informasi dan sistem informasi. Sistem informasi adalah sistem yang mengolah data menjadi informasi, kemudian teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data menjadi sistem, menjadi informasi. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah sistem informasi, entah itu untuk bagian keuangan, untuk bagian produksi, bagian sumber daya manusia, bagian pemasaran, bagian keuangan dan lain sebagainya, maka kita tidak akan lepas dari software itu akan kita gunakan, itu akan kita pakai dan kita operasionalkan seperti itu. Nah, untuk menggunakan software agar bisa mendukung apa yang menjadi tujuan perusahaan, maka kita tentu saja harus membangun sistem itu dengan sebaik mungkin dan paling berkualitas. Untuk mendapatkan sistem informasi atau software yang berkualitas, maka kita ada beberapa pilihan untuk melakukan pengadaan sistem informasi tersebut. Paling tidak ada 3 pilihan di kita, yaitu melakukan pembelian, artinya kita membeli dari vendor atau dari penjualnya, kemudian kita melakukan pemesanan, kita yang menentukan tujuan, kemudian dan sebagainya, kemudian kita tinggal menentukan vendor bagian mana yang nanti akan kita kembangkan sesuai dengan arah dan pilihan dari perusahaan. Yang ketiga, dengan pendekatan organisasional atau kita bisa membuat tim IT-nya sendiri. Pada saat ini sudah banyak sekali produsen teknologi informasi atau IT development atau information system development yang membangun hardware software yang digunakan oleh industri-industri yang ada di Indonesia atau di lingkungan kita. Sekali lagi, untuk pengembangan sistem informasi dalam perusahaan kita bisa melakukan 3 pilihan. Dengan cara membeli, tentu saja ada keuntungan dan kerugiannya. Dengan cara memesan, bedanya membeli dan memesan adalah kalau kita melakukan pembelian maka dia sudah paket, sudah jadi, kita tinggal pasang saja. Hanya kalau kekurangannya adalah kita tidak bisa melakukan inovasi atau pengubahan atau menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di kita. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan pemesanan, artinya kita kerjasama dengan vendor untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di dalam perusahaan kita. Hanya kelemahannya adalah kita akan ketergantungan dengan vendor yang nanti menjadi rekanan kita. Kemudian pendekatan organisasional, yaitu kita membangun tim IT sendiri. Tentu saja kekurangannya adalah ini butuh proses yang panjang, butuh untuk pengujian, butuh untuk tim yang solid dan lain sebagainya, dan trial error tentu saja akan lebih panjang. Nah, konsep tujuan pengembangan sistem informasi, tentu saja ketika kita ingin mengembangkan sebuah sistem informasi dalam perusahaan, dalam industri, kita ingin mengoptimalkan bagaimana produktivitas sistem yang nanti akan kita bangun, dengan tentu saja melakukan manajemen terhadap pengembangan atau proyek sistem informasi yang nanti akan kita
bangun. Hal ini tentu saja berkaitan dengan hasil yang nanti informasi yang akan dihasilkan oleh sistem yang nanti akan kita pakai. Sehingga ketika kita ingin melakukan sebuah pengembangan sebuah sistem informasi, tentu saja tidak akan lepas dari manajemen tentang perancangan sistem informasi tersebut. Nah, konsep pengembangan atau mendevelop sistem informasi itu paling tidak ada 4 ya. Maintainability, bahwa ketika kita nanti sudah membangun sebuah sistem informasi, maka bagaimana fungsi dari pemeliharaannya, dan jangan itu menjadi lebih mudah, tidak sulit, dan didukung dengan dokumentasi yang lengkap dan dukungan IT support yang komplit juga. Kemudian usability atau penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan akan lebih luas dan lebih bermanfaat jika itu bisa terintegrasi dengan sistem-sistem yang ada di departemen yang lain. Kemudian reliability, kehandalannya, kemampuannya untuk menangkal serangan-serangan dari luar, baik itu virus ataupun sesuatu yang mungkin tidak terkendali. Kemudian extendability, kemampuannya untuk bisa memiliki kemampuan untuk bisa diperluas ya, dikembangkan lagi. Flexibility-nya untuk nanti dikembangkan menjadi sistem yang lebih jauh atau memiliki subsistem yang lain, karena untuk penanganan masalah-masalah atau kinerja atau operasional yang khusus. Bagaimana cara ketika kita nanti sudah membangun sebuah sistem informasi, kita akan melakukan produktivitas pengembangannya? Sebenarnya prinsipnya sangat sederhana, yaitu sebuah produktivitas ini dapat dihitung dengan membagi antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Yaitu meningkatkan produktivitas dapat dilakukan dengan menaikkan output dan menurunkan input. Atau sudah sekali lagi bahwa nilai produktivitas bisa digunakan dengan cara membagi antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan, dan meningkatkan produktivitas dilakukan dengan menaikkan output dan menurunkan inputnya. Nah, ada 2 cara paling tidak bagaimana kita mengukur produktivitas dari pengembangan sistem informasi yang kita lakukan. Penekanan kita adalah ketika nanti suatu saat kita bekerja di sebuah perusahaan dan kita menjadi seorang manajer perancangan sistem informasi, maka ketika kita membangun sebuah sistem informasi, maka ketika kita ingin mengukur produktivitas dari sistem informasi yang sedang kita kembangkan, ada 2 hal, yaitu dengan melakukan line of executable code. Nah, jadi ketika dulu Anda belajar pemrograman komputer, maka Anda akan buat sintak-sintak atau instruksi-instruksi. Nah, itu kemudian kita ukur seberapa banyak line yang sudah kita kembangkan, code yang sudah kita kembangkan, dan kita bandingkan dengan hasilnya ya, hasilnya. Kemudian yang kedua adalah function point atau tingkat fungsinya. Kalau yang pertama dari instruksinya, dari pemrograman, maka yang kedua dari fungsinya, misalkan untuk input, untuk proses, untuk output, dan sebagainya. Untuk lebih jauh nanti bisa dibaca di bahan ajaran yang sudah kita berikan. Kualitas perangkat lunak. Nah, ini quality assurance atau jaminan kualitas adalah suatu proses dalam memastikan apakah sistem development life cycle yang diterapkan untuk mengembangkan perangkat lunak telah sesuai dengan standar yang diharapkan. Nah, ini bagaimana kinerja keseluruhan dalam pengoperasian, kemudian belajar, pengendalian dan penanganan kesalahan. Ini misalkan dalam support ID ya. Kalau kita biasanya ada di perangkat lunak beli software atau kita menggunakan sebuah software, maka di sana biasanya ada dukungan teknis atau technical support. Nah, ini bagaimana dukungan perangkat lunak dari programmer dan pemelihara ketika kita membutuhkan untuk sesuatu pengembangan, atau mungkin ada laporan yang mungkin perlu untuk kita beri, maka bagaimana programmer nanti akan menanggapinya, seberapa cepat. Nah, memang akan lebih baik ketika kita punya tim IT sendiri ya, hanya mungkin perlu butuh waktu dan perlu butuh biaya yang lebih daripada kita membeli langsung atau melakukan
pemesanan. Namun untuk perusahaan-perusahaan yang skala besar biasanya sudah memiliki tim IT-nya sendiri. Nah, kualitas perangkat lunak ini dilihat dari paling tidak 4 hal ini. Bagaimana software atau sistem informasi itu nanti dioperasikan, kemudian dalam belajar atau user friendly-nya, kemudian pengendalian dan penanganan kesalahan, yaitu ketika terjadi kesalahan bagaimana dia bisa memperbaiki dirinya, memperbaiki cara pengoperasiannya, atau memperbaiki hasil reportnya, atau mungkin IT supportnya, itu bisa bukan perangkat lunak dari programmer dan sekarang kita ke salah satu metode yang biasa digunakan dalam pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi. Biasanya yang kita gunakan adalah System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC ini merupakan metode pengembangan sistem yang mungkin paling tua ya, paling lama. Dan ini biasanya untuk pengembangan sistem yang mungkin berskala besar, misalkan untuk sumber daya manusia, untuk produksi dan lain sebagainya. Dan ini tidak begitu disarankan ketika digunakan untuk small scale project. SDLC lebih ke fase manajemen, perencanaan, pengawasan, pengorganisan dan penjadwalan. Sehingga di dalam SDLC ini paling tidak ada tiga aktivitas utama. Tiga aktivitas utama yaitu yang pertama adalah melakukan analisa, memahami kebutuhan bisnis. Analisa ini adalah bisa melakukan analisa sistem ataupun analisa kebutuhan sistem ya. Kemudian melakukan desain atau membuat konsep solusi pengembangan sistem, kemudian melakukan implementasi atau konstruksi atau pembuatan codingnya, dan sekaligus melakukan testing sampai ke bagian instalasi. Paling tidak ada 3 aktivitas utama dalam sistem development life cycle, yaitu menganalisa, mendesain, dan implementasi. Jika dijabarkan nanti bisa menjadi 5 tahapan yang penting lagi. Analisa kebutuhan sistem. Tentu saja sebelum kita membangun sebuah sistem maksimal, kita perlu untuk melakukan menganalisa tadi. Yang pertama dari tahapan SDLC adalah melakukan analisa. Analisa kebutuhan sistem informasi adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya. Beberapa tahapan dari analisa kebutuhan sistem informasi adalah melakukan penetapan ruang lingkup, menganalisis masalah, di titik mana yang nanti akan kita buat atau di titik mana yang nanti akan kita kembangkan. Kemudian setelah semua dianalisis, menganalisa kebutuhan untuk mencapai untuk menganalisa kebutuhan untuk menutup masalah yang tadi akan kita selesaikan. Kemudian mendesain, baik mendesain model bisa banyak ya, baik itu model konseptual atau model database-nya atau model arsitektur pengembangan sistemasinya. Kemudian melakukan implementasi atau coding sampai dengan testing dan instalasi. Jika simulasi sekaligus nanti melakukan juga tentang bagaimana proses pemeliharaannya. Nah, salah satu alat yang digunakan untuk pengembangan sistemasi ya dalam melakukan desain ya adalah dengan menggunakan use case diagram, yaitu sebuah diagram yang digunakan untuk menggambarkan kelakuan dari sistem yang akan dibuat, mulai dari user, kemudian objek, kemudian sistemnya bagaimana komunikasinya dan lain sebagainya. Ini akan nanti lebih jauh detail dipraktekkan di praktikum analisis perancangan sistem informasi. Semua materi yang kita sampaikan nanti Anda bisa lebih komplit baca di bahan ajar yang sudah kita sampaikan dan bisa Anda download di e-learning. Seperti itu, sampai jumpa di bagian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.